Halo, jumpa lagi Sobat Hop Hop semua. Kembali lagi di channel Hop Hop, channelnya hobi kita semua. Semoga kalian juga semua dalam kondisi sehat. Nah, kesempatan kali ini gue mau nge-review salah satu filter HOB dengan nama yang cukup populer juga di Indonesia dan dengan harga yang sangat terjangkau. Banyak sih penghobi aquascape atau penghobi ikan menggunakan filter ini karena filter ini tidak makan tempat, kemudian maintenance-nya juga gampang dan terutama harga terjangkau. Oke, langsung aja kita datangkan filternya. Ini adalah filter Amara Slim Filter dengan kodenya AA702. Filter ini dari pabrikan memang diset dengan flow rate 600 liter per jam dan cukup kecil, konsumsi dayanya hanya 6 watt tapi diklaim bisa maksimumnya 600 liter per jam dengan filter yang sekecil ini. Oke, di sisi ini lebih banyak ngomongin tipikalnya, tipenya apa aja, flow rate-nya berapa, daya konsumsinya, kemudian di sisi yang sebelah sini dari boxnya adalah petunjuk penggunaan dari filter ini. Oke, langsung aja kita buka. Ini filternya. Pompa. Kemudian ini ada selembar kertas syarat jaminannya. Cuman di sini kok nggak ada kartu jaminan ini ditujukan ke siapa atau perusahaan mana ya untuk ngeklaimnya. Tapi ya sudahlah, yang penting ada di sini. Jadi ini filternya sendiri AA702 slim filter. Kenapa dibilang slim? Karena ininya tipis ya. Lebar dari filternya itu chamber tipis. Ya, ini tipis sekali. Mungkin kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 cm lebarnya. Nah, di filter ini beda dengan kebanyakan filter HOB yang lain. Ini bening. Biasanya kan modelnya itu berwarna solid, hitam atau abu-abu, ataupun kalau transparan biasanya warnanya smoke gray gitu kan. Transparannya masih kelihatan tapi samar-samar karena warnanya abu-abu gelap gitu ya. Tapi di sini Amara datang dengan konsep kanister yang bening. Ini tutupnya, kemudian dalam kemasannya ini diberikan 2 cartridge seperti ini. Cartridge ini di kedua sisinya dilapisi oleh spons tipis. Ini ada spons tipis. Oke, di dalamnya seperti ada karbon. Ini ada 2. Terus kemudian ini pumpnya yang kita masukkan ke inlet. Dan ini kita masukkan seperti ini. Oke, saya buka aja biar kita lihat langsung ya. Oke, ini penampakannya ketika sudah dipasang cartridge-nya. Kemudian ini tutupnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini ada knob. Knob ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga ketika ini dipasang di bibir akuarium, bisa kita geser disesuaikan supaya posisi HOB-nya berdiri dengan lurus atau tegak gitu ya. Nah, kemudian keuntungan berikutnya, kalau kita perhatikan ini jaraknya cukup lebar di sini. Jadi possibility-nya untuk akuarium yang punya lips, tapi tergantung lipsnya ya, bibir akuarium yang ada lips di atasnya itu masih bisa masuk karena ini cukup lebar. Cukup lebar. Hal berikutnya yang gue notice, ternyata ini retractable untuk inletnya, ini bisa dipanjangin.
kemudian pumpnya kita bisa pasang di sini. Kalau teman-teman perhatiin ada hal yang menarik di sini, pompanya ini ada di luar. Biasanya kan pompanya kan ada di belakang sini nih, di belakang sebelah sini atau di bawah sini. Jadi pompa ini masuk ke dalam tank, masuk ke dalam akuarium sobat top up semua nih. Ini kerendam. Benefitnya menggunakan pompa yang terendam di dalam akuarium ini nggak perlu kita melakukan sifon, atau biasanya kita menuang air dulu sampai penuh di sini supaya si pompa ini bekerja kalau pompanya ada di luar. Tetapi karena pompanya ada di dalam tank, nggak perlu kita nuang air lagi ke sini sampai penuh. Dia akan menyedot sendiri airnya karena pompanya di dalam, masuk ke dalam filter chamber sini, masuk ke filtrasinya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam akuarium. Hal berikutnya, ini ada knop ya. Knop ini untuk mengatur flow dari air yang dipompa melalui pompa ini ke dalam chamber, ke dalam filter ini seberapa besar volumenya. Hanya itu aja, sangat sederhana mekanisme proses dari Amara AA702 ini. Secara dimensi ini tipis gitu, gak makan tempat, posisi di luar, pumpnya ada di dalam. Keuntungan berikutnya menggunakan pompa yang dalam, selain kita nggak perlu ngisi air lagi di atas, adalah ketika mati lampu. Nah ini nih penyakitnya nih, kalau HOB yang pada umumnya yang pompanya ada di luar, nggak masuk ke dalam tank, ketika mati lampu biasanya akan susah ketika menyedot ulang lagi atau nge-sifon lagi. Bisa aja sih mereka akan nyedot tapi pelan dan butuh effort besar supaya airnya tersedot masuk lagi dan filter berjalan bagaimana mestinya. Dan yang menarik juga, Amara by default dari pabrikan sudah memberikan coarse foam untuk naruh di inlet. Hal ini bagus banget, ada beberapa fungsi penggunaan spon ini. Yang pertama, sebagai pre-filter. Jadi sebelum air masuk akan difilter dulu melalui spon ini. Jadi kotoran-kotoran yang kasar, kotoran-kotoran yang besar bisa kesaring dulu lewat sini sebelum masuk ke dalam filter. Keuntungan yang kedua menggunakan spon ini di inlet adalah mencegah ikan kecil atau anakan ikan atau udang itu tersedot dalam filter. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share secara umum bentuk dari filter ini secara eksternal, kemudian fitur-fitur yang ditawarkan bawaan dari pabrik. Pertanyaannya, apakah dengan skema filter yang seperti ini atau konsep yang seperti ini bisa membuat ekosistem di tank Sobat Hop semua itu menjadi lebih baik dan sehat? Apakah dengan dua cartridge kecil ini bisa membuat airnya menjadi jernih, amonianya 0, nitritnya 0, dan nitratnya yang rendah? Oke, dalam hal ini kayaknya gue mau mencoba memodifikasi atau ngehack filter ini supaya menjadi lebih optimal dan membuat ekosistem di filter teman-teman itu menjadi lebih baik. Oke. Untuk yang pre-filter ini tetap gue tinggalin, tetap gue pakai, nggak ada masalah. Nah, ini gue copot dulu ya biar kelihatan. Teman-teman notice nggak? Perhatiin deh. Ini ketika masuk ke sini nih, ke pembuangan, ini pendek banget nih. Jadi ketika air masuk ke sini gitu ya, ketika air sudah penuh batasan sini, ada potensi kalau air ini langsung nyebrang. Ada potensi kalau air ini langsung nyebrang ke sini tanpa melalui proses filtrasi atau media filter di dalam chamber. Oke.
kayaknya kita harus mengubah sedikit part yang ini supaya airnya itu kita pastikan melewati proses melewati media filter yang ada di sini. Oke. Hal pertama yang gue lakuin adalah gue akan coba tambahin ini selang. Masukin sini aja. Jadi airnya tuh kita paksa turun dulu sampai sini, sehingga potensi untuk melewati media filter ini itu lebih besar ketimbang tanpa adanya selang ini, gitu kan. Terus gue pribadi, yang kedua, gue nggak suka dengan cartridge ini. Ini nggak ada gunanya nih. Gue bisa bilang cartridge ini tidak efektif untuk menghilangkan amonia, menghilangkan nitrit, atau menekan nitrat di dalam akuarium. Ini enggak nih. Oke, jadi apa yang mau gue lakuin? Pertama, gue akan menambahkan mechanical filter dulu. Ya, betul. Di sini kita ada pre-filter. Tapi kita akan memaksimalkan pre-filter itu menjadi filter yang lebih baik lagi. Untuk itu gue nemuin ada nih, ini ada dua foam, coarse foam. Ini ada dua coarse foam. Bentuknya silinder, ada lubang di atasnya untuk kita insert ke dalam inletnya ini. Oke. Bedanya adalah yang ini kalau kita lihat pori-porinya besar dan jarang-jarang, ya kan? Kalau yang ini lebih padat pori-porinya. Jadi terserah, tapi kalau gue harus memilih, gue akan memilih yang ini, yang lebih padat. Jadi ini gue pasang dulu ke dalam. Nah, seperti yang sobat lihat, ini udah gue pasang filternya. Jadi ketika dari pre-filter ini masuk, kemudian masuk sini ada selangnya, kita pastikan mereka air turun sampai ke bawah dulu, tersaring oleh foam filter di sini, baru kita masuk ke media filter. Nah, idealnya untuk memaksimalkan volume di chamber ini harusnya kita potong nih yang pembatas ini. Tapi dalam kesempatan ini gue nggak akan potong karena untuk memudahkan aja. Jadi fungsinya sama. Ini langsung akan kita isi media filternya. Dalam hal ini gue seperti biasa, gue akan menggunakan Neo Media Pure untuk media bakterinya yang akan gue pakai. Ini akan gue timbang dulu awalnya untuk mengetahui berapa banyak media filter yang bisa kita masukkan ke dalam filtrasi ini. Nah, dengan kondisi kosong ini beratnya 213 gram. Ini ada tips yang mau gue share. Ada keuntungannya kalau kita memotong tiang tengahnya ini ya. Kita bisa menggunakan net seperti ini untuk wadah si media filternya, media bakteri, rumah bakterinya. Jadi kalau rumah bakterinya clogging atau udah mulai mampet sebab karena kotoran-kotoran, kita tinggal ngangkat dan kita bisa bersihkan si rumah bakteri tersebut. Tapi dalam hal ini gue nggak menggunakannya karena nggak sempat gue potong. Jadi kita lihat, gue akan masukin langsung rumah bakterinya ke dalam chamber ini. Kita lihat berapa banyak yang bisa ditampung ya. Ini gue balikin dulu ke 0. Oke, sekarang udah 0. Kita lihat ya berapa banyak yang bisa kita tampung ya. Oke, ternyata setelah kita isi mendekati dari bibir untuk air keluar itu bisa menampung 250 gram rumah bakteri. Jadi ini lumayan banyak volume rumah bakteri yang bisa kita masukkan ke dalam chamber filter Amara AA702 ini, 250 gram. Kurang lebih seperti ini. Jadi dengan 250 gram
Rumah bakteri ini ideal untuk tank dengan volume air kurang lebih sekitar 25 liter dengan maksimum volume tank yang bisa disupport mungkin gue bisa bilang sekitar sampai di 50 liter, tapi dengan catatan kondisinya adalah normal stok. Normal stok itu apa? Pertama, jumlah ikannya tidak berlebih, kemudian biasanya bukan ikan-ikan besar atau ikan-ikan predator karena mereka umumnya lebih sering untuk membuang kotoran. Ini adalah tampilan akhir dari filter yang sudah kita modifikasi sedemikian rupa sehingga filter ini lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai filtrasi untuk tank di sobat hop-hop semua. Oke. Nah, dari filter ini Amara Slim Filter AA702 ini, hal yang bikin gue suka adalah yang pertama, pompanya di dalam. Gue nggak akan ribet untuk ngisi air lagi ketika misalnya mati lampu atau listriknya mati ya, gitu kan. Yang kedua, dari pabrikan udah dikasih pre-filter seperti ini, sponge course ini. Yang ketiga yang gue suka adalah volume yang tersedia di chamber ini cukup besar untuk menampung rumah bakteri yang cukup banyak. Dalam hal ini adalah 250 gram. Jumlah yang cukup besar untuk filter yang bentuknya slim seperti ini. Oke. Jadi setelah kita menggunakan media filter yang proper, yaitu menggunakan mechanical filter, biological filter yang baik gitu ya, kita tidak akan mendapatkan flow rate seperti yang sudah ditulis oleh pabrik. Dalam hal ini adalah 600 liter per jam. Kalau gue boleh pikir untuk hal yang gue nggak suka adalah build quality-nya. Yang pertama, gue nggak suka. Kenapa? Ini gampang copot nih, jujur aja. Ya, pompanya ini gampang copot. Terus yang kedua, dia punya tutup ini nggak bisa proper rapi untuk menutup. Ini gampang banget copot dan apa ya, rasanya tuh kayak nggak proper aja sebagai tutup yang baik gitu loh. Oke. Terus yang ketiga yang gua nggak suka, sebelum kita modif tadi teman-teman lihat kan, bagian inlet di sini yang pipa dalam tuh pendek banget. Jadi potensi untuk kehilangan air yang masuk ke media filtrasi melalui cartridge ini sebelumnya itu cukup besar gitu. Sebelum kita modif dan menambahkan selang sedikit tadi dan menggunakan foam lagi di dalamnya. Ini ada bonus ya. Oke. Ini ada bonus ya terkait dengan build quality. Bonusnya apa? Patah. Ingat gak tadi ini untuk apa? Ini fungsinya adalah untuk memposisikan filter agar tegak di bibir akuarium, ya kan, bibir tank. Tapi ketika gue mau ngebuka ini, nggak pakai tenaga loh. Gue cuma muter ini doang, ternyata ini kayaknya ngunci mati di sini, sehingga ketika diputar dia malah patah. Ini bukan disengaja. Gue nggak ngerti juga. Padahal muternya biasa aja, tapi ternyata memang build quality-nya nggak sebagus dengan build quality dari, jujur aja, dari brand lain ya yang serupa. Mungkin itu yang bisa gue share. Semoga ini bisa memberikan pandangan dari Sobat Hop terhadap Amara Slim Filter AA702.
Secara fungsional, iya, dia dapat berfungsi dengan baik sebagai filtrasi dengan power pump yang dimasuk ke dalam tank. Ini gue suka banget. Gue berharap kalau ada Amara nonton di sini atau lihat video ini, kalau gue boleh kasih masukan, mungkin build quality-nya diperbaiki supaya bisa lebih berkompetisi dengan brand atau produk lain yang sejenis ya. Nah, perlu diketahui nih sob, semua produk dan alat pendukung dalam review ini itu kepemilikan sendiri ya. Jadi gue beli sendiri. Dalam hal ini nggak ada sponsor atau kepentingan tertentu atau pesan dari pihak manapun terkait review dari produk yang ada di dalam video ini. Jadi review gue adalah murni opini gue, itu murni apa yang gue rasain dan apa yang gue perlu sampein apa adanya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga video ini bisa berguna atau nambah wawasan terkait hobi kita semua nih sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa semangat lagi untuk membuat video hobi-hobi yang lainnya. Thank you ya. See ya.